Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta LPK yang kakak banggakan, salam pramuka. Adik-adik, untuk materi kita kali ini kita membahas masalah pembuatan laporan kegiatan. Materi ini suatu hal yang penting dan kelanjutan dari materi-materi sebelumnya, termasuk project proposal dan sebagainya. Kenapa pembuatan laporan kegiatan ini penting? Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kita. Umumnya kita itu semangat kalau merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan oke. Tapi begitu tiba masanya pembuatan laporan, seringkali teledor, seringkali ogah-ogahan, seringkali malas. Oleh karena itu, hal yang demikian harus kita hapus. Kita biasakan bersikap disiplin sesuai dengan satya dan dharma kita. Selesai kegiatan harus membuat laporan sesuai dengan ketentuan. Apa itu laporan kegiatan? Laporan adalah suatu ikhtisar tentang hal ikhwal pelaksanaan suatu kegiatan yang harus disampaikan oleh petugas kepada pihak yang beri tugas sebagai pertanggungjawaban. Petugas ini siapa? Ya panitia. Kalau penegak pandega mungkin sangga kerja, bisa juga kelompok kerja. Yang memberikan tugas siapa? Ya atasan kita, kuartir, pembina, satuan, baik gugus depan maupun satuan karya. Pentingnya suatu laporan. Laporan merupakan alat yang penting untuk satu, dasar penentuan kebijaksanaan dan pengarahan pimpinan. Yang kedua, bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya. Yang ketiga, mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan atau pesertanya. Bisa juga ini disebut sebagai penilaian secara tidak langsung. Yang keempat, data sejarah perkembangan satuan yang bersangkutan. Macam laporan. Secara umum ditinjau dari cara penyampaiannya, maka terdapat pertama, laporan lisan. Yang disampaikan secara lisan biasanya dilakukan untuk hal-hal yang perlu segera disampaikan. Laporan lisan disampaikan dengan tatap muka, lewat telepon, wawancara, dan sebagainya. Ini biasanya laporan yang sifatnya ringan atau sederhana. Ada lagi laporan tertulis yang disampaikan secara lengkap dalam bentuk tulisan. Ini bisa juga disebut laporan resmi. Ditinjau dari bahasa yang digunakan, maka terdapat laporan yang tertulis secara populer yang menggunakan kata-kata dari bahasa yang sederhana, kadang-kadang diseling dengan kalimat-kalimat humor atau lucu. Biasanya laporan semacam ini dimuat pada majalah atau surat kabar. Yang kedua, laporan tertulis secara ilmiah sebagai hasil penelitian. Biasanya isinya singkat tetapi padat dan runtut atau sistematis. Ditinjau dari isinya, maka dapat dibedakan. Pertama, laporan kegiatan, misalnya pelaksanaan ujian syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan syarat pramuka Garuda. Ada laporan perjalanan, misalnya laporan wisata, pengembaraan, penjelajahan, dan sebagainya. Yang terakhir, laporan keuangan menyangkut masalah penerimaan dan penggunaan uang dalam suatu kegiatan. Ditinjau dari bentuk laporan, maka dapat dibedakan laporan berbentuk tulisan atau gambar. Yang kedua, laporan berbentuk grafik atau daftar. Yang ketiga, laporan berbentuk foto. Syarat membuat suatu laporan. Laporan yang dibuat hendaknya pertama, jelas dan terang. Yang kedua, memuat hal-hal yang penting. Yang ketiga, dibuat dengan singkat dalam arti tidak bertele-tele, namun lengkap. Yang keempat, mudah difahami. Yang terakhir, diajukan pada waktunya. Maksudnya tidak molor. Cara penulisan suatu laporan. Pertama, menentukan terlebih dahulu kerangka dari hal-hal yang perlu dilaporkan.
Yang kedua, memasukkan setiap data laporan yang diperoleh dari kerangka tersebut. Yang ketiga, jumlah atau banyaknya halaman tergantung dari tujuan laporan tersebut. Jadi tebal tipisnya halaman, panjang pendeknya halaman relatif. Yang penting bobot dan kejelasan dari apa yang hendak dikemukakan. Sistematikanya, isi laporan hendaknya lengkap, yaitu dapat menjawab semua pertanyaan sebagai berikut. Apa? Mengapa? Siapa? Di mana? Kapan? Dan bagaimana? Urutan isi laporan sama dengan perencanaan, diawali dari pendahuluan, isi laporannya apa, penutup, dilengkapi dengan laporan-laporan yang dianggap perlu atau penting. Saya jelaskan di sini satu persatu. Pertama, pendahuluan. Pada pendahuluan disebutkan tentang pertama, mengapa diadakan kegiatan. Dua, dasar hukum kegiatan. Tiga, apa maksud dan tujuan kegiatan. Dan yang keempat, ruang lingkup isi laporan. Isi laporan. Isi laporan memuat apa saja? Dimuat segala sesuatu yang ingin dilaporkan, antara lain jenis kegiatannya. Misalnya pesta siaga, perkemahan penggalang, dan sebagainya. Tempat dan waktu kegiatan. Tiga, petugas kegiatan. Selanjutnya persiapan dan rencana kegiatan. Kelima, peserta kegiatan. Keenam, pelaksana kegiatan menurut bidangnya, urutan waktu pelaksanaan, urutan fakta dan datanya. Selanjutnya sarana dan alat kegiatan. Diteruskan dengan kesulitan dan hambatan, dilanjutkan hasil kegiatan, yang terakhir kesimpulan dan sarana penyempurnaan yang akan datang. Penutup, pada bagian ini ditulis ucapan terima kasih kepada yang telah membantu penyelenggaraan kegiatan itu dan permintaan maaf bila ada kekurangan-kekurangan, juga dengan maksud apa laporan itu dibuat. Lampiran yang perlu dilampirkan di sini mungkin foto-foto kegiatan, tanda bukti, surat keterangan, surat jalan dan sebagainya apabila itu bentuk kegiatan perjalanan. Sudah barang tentu untuk laporan lengkap hendaknya digunakan sistematika tersebut. Untuk masing-masing kegiatan tentunya sistematika tersebut dapat diubah sesuai dengan kepentingannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan yaitu diusahakan agar laporan itu satu, singkat dan padat. Yang kedua, runtut dan sistematis. Yang ketiga, mudah dipahami isinya. Yang keempat, isinya lengkap. Kelima, menarik penyajiannya. Keenam, berpegangan pada faktor, data, dan persoalannya. Yang terakhir, tepat pada waktunya. Saya kira itu saja uraian singkat tentang pembuatan laporan yang perlu saya sampaikan. Seandainya nanti perlu penjelasan atau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan panitia. Ada kekurangannya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.